jualnya lewat ini juga, suppliernya kita kalau sama-sama marketplace gitu itu nggak perlu mikirin proses packing sih gitu, jadi langsung aja gitu. Yang kedua ada terakhir udah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana bertanya menentukan pasar dan bagaimana teknik pemasaran? Kalau untuk teknik pemasaran itu biasanya kita ngikut, kalau saya sendiri itu ngikut program-programnya Tokopedia itu sendiri. Tokopedia ya, program marketplace sendiri. Kan biasanya ada tuh kan notifikasi kita. Ada yang gratis ongkir, ada yang gratis apa namanya? Kayak potongan. Itu kan biasanya di di follow up sama ininya kan, sama admin di Tokopedia sendiri atau Shopee gitu ya. Ya udah, nanti tinggal ngisi HP segala macam gitu. Nah, gitu sih. Biasanya di follow up kalau di Surabaya gitu. Apakah mungkin ada teknik bagaimana mengetahui wilayah ini membutuhkan barang apa? Yaitu Google Trend. Tadi Google Trend nggak ngikutin tadi. oh iya ya. Tapi sudah ya. Iya, ini ya. Jelaskan ya. Iya, oke. Jadi risetnya itu tahu dari Google Trend. Terus lihat Ada Google Trend-nya. untuk Jawa Timur sendiri. Contoh saat ini gitu mungkin bisa dicontohkan mungkin dalam bulan Mei, belum ya, bulan 4 kemarin atau 3 bulan terakhir, apakah kita bisa menentukan produk ini yang paling laku atau bagaimana? Contoh di rata-rata dalam 3 bulan terakhir itu adalah barang ini yang sering dicari. Atau saya mau nyari keripik singkong di Probolinggo, itu pangsa pasarnya berapa persen di dunia maya? Itu gimana? Kalimantan paling tinggi. Untuk dan tertinggi Kalimantan, Kalimantan Barat. Terus ini Jawa Timur. Paling banyak. Untuk Jawa Timur kotanya, kita lihat kotanya. Gak bisa. Tidak terdeteksi. Tapi untuk trennya Bagus. kayaknya bagus. Coba kalau Kalimantan yang 100% lah. Soalnya kalau untuk Google Trend sendiri kadang nggak ini sih. Kemudian ini kan Bipemda itu sudah punya apakah sudah diterapkan dengan sistem seperti ini? Jadi maksudnya kalau memang pangsa pasarnya itu ada, kemudian produknya itu apa, nah kenapa kok tidak di-push gitu untuk itu, entah itu di iklan. Contoh gini, saya pangsa pasarnya itu 1000 keripik singkong, bisa produksinya berapa di sini, biaya iklannya berapa supaya dia naik di wilayah tertentu, itu bisa enggak? Saya mau iklan karena itu trennya itu di wilayah Kalimantan tadi, saya mau iklan orang Kalimantan yang mencari itu, maka yang muncul produk kita dengan iklan berapa. Apakah bisa seperti itu di Tokopedia atau di marketplace lain?
Biasanya kalau toko marketplace itu biasanya di dalam kota kan, terpusatnya gitu. Kalau kalau luar kota gitu biasanya ada tambahan ini, tambahan apa namanya, tambahan deposit gitu kan, harus ada deposit juga kan di situ. Nah biasanya ada biaya untuk iklan nasional. Ya, maksudnya enggak masalah, artinya biaya iklan itu keluar itu enggak masalah gitu. Yang penting produk kita itu dicari di lokasi tertentu. Apakah kita bisa, kalau dia login di lokasinya Kalimantan, dia nyari dengan tren yang banyak, terbanyak lah produknya apa gitu. Nah kemudian kita iklan, kalau di Facebook Ads itu kan kita bisa target pasarnya itu umur berapa, kemudian wilayah mana, range berapa dari lokasi kita. Nah, apakah di marketplace lain itu seperti itu? Kebetulan saya belum mendalami gitu. Kalau untuk strategi itu kayaknya masih ini ya, masih apa namanya, masih awam. Kalau Pemda itu berdasarkan passion mas, bukan riset. Passion. Aduh. Kamu biasa nemu SEO itu deh. SEO, analisis SEO kan. Optimasi. Biasanya kan SEO itu kan. Kalau untuk pencarian tertinggi, apa paling atas? Coba ketik kripto. Nah, kalau mama riset, wah kok sejelas lagi. Udah apa ini kan seri gitu. Seri. Mungkin mau masuk ke berikutnya supaya ada pembukaan. Iya. Nah, ini kan Gimana di sana? minggu depan ini Iya, di sana. kan lanjutan ini kan kayaknya ya. Iya, lanjutan. Di open dulu lah. Jadi mudah-mudahan tambah ramai. Jadi kalau umpamanya riset ya, riset yang saya tahu itu biasanya kalau umpamanya kita itu punya produk kripto ya, kalau mau menargetkan di apa namanya di online itu biasanya kan ini kripto ya. Nah di sini ada terusannya. Jadi misal kita mau bisnis apa ya, kripto apa sih enak ya? Nah kita cari di Google aja. Misal kita ketik kripto seperti ini ya. Nah di sini ada apa namanya? Ada suggestion. Ada keripik pisang, keripik tempe, ini ya, keripik bawang. Nah, yang tertinggi keripik pisang ya, berarti ini bisa dijadikan acuan. Berarti pencarian tertinggi di Google itu keripik pisang. Jadi bisa kita nanti carikan supplier yang bisa atau apa untuk memasarkan di Google. Nah, kalau kita cari di marketplace, sama caranya seperti itu. Kita cari di apa namanya? Di pencarian di sini. Ini masih login. Nah, produk apa sih yang paling ngetrend di? Biasanya saya itu ada softwarenya ya, software untuk cari produk tren. Tapi kalau maunya kita hanya fokus di keripik saja, itu bisa lihat misal keripik ya. Nah, kalau di Tokopedia itu ternyata keripik yang paling banyak dicari itu adalah keripik khusus. Berarti produknya bisa dinaikkan. Iya, berarti ya. keripik khusus. Berarti pencarian terbanyak keripik khusus. Kalau dulu ada softwarenya, saya punya. Jadi di sampingnya itu ada jumlah pencarinya itu ada. Ada. Itu mungkin bisa untuk minggu depan. Iya, tapi kalau saya bahas mindset dulu aja lah. Iya. Nanti rangkuman. Minggu depan. Ya, berat ini materi ini teknis banget ini. Terlalu teknis soalnya. Oh gitu. Ya. Ini hanya saya mau menambahkan. Biasanya kalau kita bisa lihat apa namanya, itu biasanya di Shopee. Punya akun Shopee. Karena lu kan dulu agennya Tokopedia ya. Iya. Nah, untuk dropshipping sendiri itu ya saya pernah juga ngalamin. Itu biasanya saya dropshipnya itu antar marketplace.
Nah, biasanya kalau kalau di marketplace, antar marketplace itu, kalau kita cari suppliernya di Google seperti yang Mas Ferry katakan, biasanya kalau ngambil sedikit kan biasanya responnya sedikit, Iya. responnya lambat banget. Nah, jalan satu-satunya untuk kita yang nggak punya modal itu biasanya kita carinya di sesama marketplace saja. Biasanya Tokopedia itu jadi tempat grosir terbesar biasanya di sini, di Tokopedia. Jadi biasanya saya ambil supplier di Tokopedia, nanti jualnya di Bukalapak. Bagaimana cara cari supplier? Misal ini ya, di sini kan ada lemari baju, kamar mandi. Nah, coba kita cari yang trending yang ada di sini ya, sepeda anak ini lah. Sepeda anak, itu ya. Nah, cara menentukan supplier kita bisa dicari yang ini. Bagaimana cari yang supplier yang cepat ya, yang terpercaya atau yang layak istilahnya ya, layak dipula istilahnya. Kita cari yang bukan paling sesuai. Kita bisa cari di sini. Materi buat bener. Iya ya. Enggak bisa jadi. Nah. Nah, kalau kita dropshippingnya itu berdasarkan antar marketplace cari produk yang trending, itu kita cari di ulasannya. Nah, di sini kita bisa lihat penjualan yang paling banyak di antara yang ada di halaman pertama ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling banyak ini ya, 450 ini terjual 165. Coba kita klik. Apakah ini produknya masih baru atau penjualan ini sudah usang atau sudah ada tren? Kita lihat diskusinya. Nah, diskusinya ini bisa kita lihat ya. Bagaimana? Dari depan ya, maaf ya. Ini sepeda anak. Kita scroll ke bawah. 3 bulan yang lalu. Berarti produk ini terjual 3 bulan yang lalu. Berarti ini musimannya biasanya secara rata-rata bisa terjual per 3 bulan. Berarti pasti kalau kita sekarang belum layak untuk kita jadikan dropshipping ya. Kalau kita mencari cash flow yang lebih cepat misalnya, kita bisa coba kira-kira aja nanti. Misal tas. Tas di sini kalau di pencarian itu paling tinggi tas wanita ya. Kita coba tas wanita aja. Tas wanita, tas lempang. Nah, kita cari yang paling ulasannya paling banyak. Kenapa keulasan? Karena ulasan itu terbukti orang itu produk itu terjual dan terbukti produk itu diminati kalau ulasannya banyak. Kalau produk itu terbukti laris, otomatis kita itu kecipratan larisnya. Enak jualnya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini ya. Ada yang 4,5 ribu terjual dan 5,2 ribu. Coba kita yang masuk ini itu maksudnya bisa di dropship gitu ya? Bisa di dropship ya, kan cari suppliernya maksudnya. Bagaimana cara kita cari supplier? Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita cari supplier di Google, itu seperti yang tadi Mas Ferry katakan bahwa biasanya responnya itu kalau kita nggak banyak ya, itu responnya lambat lah istilahnya ya. Tidak diprioritaskan.
Nah kalau di marketplace 4 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu. Ya. Jadi produk ini sangat layak untuk kita dropshipping. Boleh nggak dropshipping sesama Tokopedia? Nggak bisa, karena satu resi itu tidak bisa diupload 2 toko. Nah, kalau dropship itu biasanya di marketplace lain, bisa di Bukalapak atau di Shopee. Nah, bagaimana caranya dropship? Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, bahwa kita harus buka 2 akun. Buka akun di Shopee atau bisa buka akun di Bukalapak. Nanti gambar ini bisa di-download. Gambarnya di-download, kemudian gambarnya ini di-download ya, kemudian di-upload di akun baru kita. Berarti kita masih membeli ini kemudian dijual lagi. Nah, prosesnya, jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa di sini ada 3 pihak ya, dropshipping ya. Jadi ada supplier, ada dropshipper, kemudian ada pembeli ya. Nah, bagaimana transaksinya? Nah, ketika kita misal upload di Shopee, kemudian ada pembelian ya, kan kita dapat notifikasi tuh, dapat pembelian notifikasi, kemudian pada saat itu juga kita langsung beli di supplier di Tokopedia, gitu. Jadi misal ya tentu harganya di up ya. Misal kalau ini harganya 205, kita harus up ya, misal 250. Jadi kita nanti bayar pada saat itu juga bayar ke Tokopedia dengan alamat yang tertera di Shopee kita, jangan alamat kita. Nanti resi yang keluar di Shopee resi yang keluar di Tokopedia kita masukkan di toko Shopee kita. Jadi tracknya itu sama nanti. Track apa namanya? Apa nih? Tracking ya. Kemudian itu dropship. Ya itu dropship. Bedanya dengan reseller kemudian apa? Reseller sudah dijelaskan juga Oh, sebenarnya. sudah ya. Kalau reseller itu kita perlu beli dalam jumlah tertentu, biasanya 1 lusin atau ya pokoknya harus banyak gitu, baru kita yang menjualkan ke ini. Nah, bisa nanti saya tambahkan ya. Kalau reseller kita itu pakai modal. Jadi kita beli dulu barangnya. Kalau ini tadi Tidak pakai modal. Tidak pakai modal. Tidak Beli pakai. ini, beli di Tokopedia ini. Kita kan beli langsung ada pembelinya. Kita beli karena sudah ada untung. Jadi ketika ada orang beli transfer ke marketplace kita, itu kan kita sudah untung. Jadi misal kita jaminkan ke Tapi pasti tetap beli ya. tetap beli. Harus ada beli. Semakin besar produknya ya semakin banyak hasilnya. Itu sih. Oke. Siap. Tambahan. Apa lagi ya? Apa boleh? Terus itu ya cuma tambahan dari saya. Kalau aku sih ini ya, apa namanya? Saya malah beli di Shopee dulu, karena Shopee itu kan free ongkir ya. Bisa, Jadi, bisa. iya. Bolak-balik. Nah, terus saya jualnya di Tokopedia, baru nanti ngambil marginnya di ongkirnya itu. Gitu. Bisa. Karena di Tokopedia juga ada gratis ongkir sebenarnya. Iya. Jadi ngambil keuntungannya itu, misalkan kalau produk itu 30, ya udah keuntungannya saya itu 30.000 itu ongkirnya. Gitu. Jadi kan kalau di Tokopedia kita ngasih dengan harga ongkir itu udah juga sama-sama dengan ongkir itu juga. Atau ke Facebook gitu, beli kita nganuin Shopee di Shopee, terus saya jual di Facebook gitu. Ya. Itu juga. Ngambil margin di apa namanya, di inilah, di pengiriman. Bisa antar marketplace, antar Facebook, antar sosial media juga. Kalau yang Facebook itu enaknya di Facebook Marketplace itu. Cuma kalau Facebook kayaknya belum tentu kadang-kadang, karena trustnya daerah sini tuh masih ini ya, masih kurang kalau untuk di Facebook Marketplace gitu. Karena kan masih belum ada penjaminan gitu ya. Kalau Iya. kalau misalkan barang belum datang,
nggak ada jaminan kalau itu nanti kembali lagi. Mungkin nanti ini kan Facebook kan ada ini lagi nanti mata uang Libra itu nanti mungkin satu saat mungkin Facebook akan jadi marketplace juga. Sekarang sebenarnya sudah. Sekarang, jadi kita posting barang di Facebook, dia sudah auto. Kalau mau barang jualan, itu auto masuk ke marketplace. Iya. Nah, dari situ dia penjual itu melihat marketplace. Jadi terkadang itu dapat pelanggan dari situ. Jadi seperti kemarin saya tuh upload HP langsung dari marketplace, bukan dari inbox. Saya posting padahal di Belanda, tapi dia auto sudah. Apalagi punya page gitu yang jelas itu untuk jualan. Nah sebenarnya sih kalau berdasarkan teman-teman yang pakai Facebook Ad gitu masih lumayan, pangsa pasarnya di Facebook itu masih lumayan. Jadi mungkin depannya sharingnya Facebook Ad. Nah ini Wah bahaya Facebook Ad sih. Awal itu saya pernah ada page ya, buat page. Awalnya itu like-nya sedikit cuman. Tapi begitu saya post cuman bayar 250 atau berapa langsung naik 1000 lebih page-nya. Cuman saya itu belum pengelolanya belum. Jadi belum dikelola dari Hubung di sini. Akhirnya Tak jawab apa yang belum. Jadi kalau dropshipping itu memang kalau kita antar marketplace itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu biasanya kalau sistem Shopee kan menerapkan yang semacam resi otomatis itu. Nah itu tidak bisa. Jika supplier tidak menyediakan resi otomatis itu kita tidak bisa. Kita biasanya kalau saya pribadi pengalaman ya, itu biasanya kalau pakai resi otomatis kita itu ngirimnya pakai barang kosong. Nanti kemasan kosong, isinya kosong untuk mencari resi saja. Nanti si penerima akan dapat dua barang yang asli dan barang yang kosong tadi. Itu ngakalinya teman saya. Lebih enak sebenarnya kita kalau jualan itu jangan di marketplace, bisa di Facebook seperti Facebook Marketplace atau di Instagram. Nah, kalau sekarang trennya itu biasanya di TikTok. Itu bagus. Iya, di TikTok itu bisa affiliate ke web gitu misalnya. Kita klik Lain affiliate bukan dropshipping, lain lagi ya. Beda itu ya. Beda lagi, nanti ada pembahasannya. Tapi kalau di TikTok yang FYP itu yang susah. Nah, sebenarnya FYP atau tidak itu sebenarnya bonus ya. Yang penting itu kita itu berusaha dulu. Kita upload dulu. Kita lakukan yang terbaik apa yang kita tahu dulu gitu. Masalah itu FYP apa enggak, ya itu kita sudah berusaha, kita akan pelajari nanti misalnya. Nah, kadang-kadang kita kalau pemula itu mikirnya bagaimana FYP, mikir gak ada yang komentar, itu yang lihat siapa ya. Oh iya, kemudian ini di Tokopedia itu sebenarnya ada dropshipper. Jadi saya kirim barang ini sebagai dropshipper. Itu gimana maksudnya? Jadi itu dari harganya gimana itu? Kalau harga yang dikeluarkan oleh penjual ini 205. Kemudian saya kirim barang ini sebagai dropshipper ke alamat lain. Jadi ada fasilitas itu. Enggak. Nah, itu dapatnya dari mana? Keuntungannya. Jadi gini, kalau dikirim sebagai dropshipper sebenarnya itu bukan kita cari keuntungan. Nah, kita cari keuntungan. Nanti yang dikirim itu atas nama kita gitu. Jadi kalau kita ngeklik dikirim sebagai dropshipper, nanti kita tulis nama kita itu siapa di sana. Nanti pengiriman barang itu atas nama kita dan nomor handphone itu, bukan nama toko yang asal itu. Jadi kita untuk branding kita lah istilahnya. Tujuannya itu ya? Iya, tujuannya itu aja. Pertanyaannya itu dapatnya dari mana kalau kita kirim? Nah. Tidak ada ya? Ada. Jadi Ada biasanya toko yang besar itu menyediakan dikirim sebagai dropshipper. Jadi nama pengirim dan nomor handphone itu bisa di custom sesuai dropshipper itu. Kayak Nur itu kan pengiriman ke Jakarta. Padahal suppliernya handuk warna-warni itu dia kan daerah Jakarta Pusat juga, jadi ke Cengkareng. Dikirim cuma ke Cengkareng. Nur dia kan dropship juga, jadi Dapatnya dari mana terus? dia juga apa namanya, dia markup harganya ya sama kayak gini. Dia
anunya juga sellernya dari luar, cuma dia markup. Gini, contoh ya, suppliernya di Jakarta, suppliernya A, Nor tokonya B, orang beli di toko B, gitu kan ya. Saya beli di toko Nor B handuk, tapi barangnya barang A, supplier A. Yang ngirim Nor berarti beli di A ini untuk kirim ke lokasi itu. Kemudian di pembelian di sini gimana? Kan dia sudah ada pembelian di sini untuk proses transaksinya ini di tokonya Nor sendiri. Kan beda marketplace. Tidak, maksudnya Nor ini apakah ngirim lagi dengan kosong tadi itu? Apakah nanti cukup sini? Gitu. Kalau pengalaman saya nggak ngerti proses Kalau teknisnya sistemnya Nor kayak ya. gitu. Kalau umpamanya supplier saya itu di Jakarta, saya jangan buka toko alamat Probolinggo. Habis diongkir nanti. Karena misal kalau sing beli di Jakarta, kemudian saya ada yang beli, misal ada yang beli di toko saya atas nama Probolinggo, nanti ongkirnya banyak nanti. Harus sesuai, misal Jakarta, toko di marketplace ya harus Jakarta. Nanti pengirimannya send as dropshipper, maksudnya dikirim atas nama dropshipper gitu. Jadi seolah-olah toko kita itu kita punya barang, kita sendiri. Soalnya itu Nor kan baru ikut Bong Avan gitu. Oh iya. Jadi dia alamatnya itu juga juga daerah apa? Tanah Abang. Nggak tahu sih. Itu kayak kayak istri saya kan begitu. Jadi misal jilbab, dropshippernya, suppliernya Lamongan, saya kan ambil Lamongan. Iya, Lamongan. Yang beli Situbondo, yang Lamongan kan nyatet alamat saya di Alas Tengah atas nama istri saya. Iya. Tidak nyatet Lamongan, Iya. tapi dengan hitung-hitungan harga itu naik, sudah menghitung jarak antara Lamongan dan Situbondo pengirimannya. Iya. Kan gitu kalau. Cuman pertanyaannya begini, kalau kan saya kan senangnya kalau dari sisi agama kalau saya. Kalau saya sisi agama ya, Hukum. kita itu kan beli barang, kalau lihat akad kan harus tahu barang cacat atau tidak. Makanya dalam agama itu kan ada istilah mubasyarah, transaksi langsung. Nah, kebiasaan sistem dropship ini, barang yang dikirim dari supplier ke konsumen itu kadang tidak sesuai dengan yang tertera di foto kita gitu sebagai dropshipper. Nah, kalau menurut akad, bicara akad ya, kalau menurut akad fikihnya ini batal gitu. Jadi yang dibahas dari kemarin itu sebenarnya itu untuk dropship. Kalau jual beli langsung misalnya kita perlihatkan barang, kita tahu kondisinya dan bentuknya, itu kan selesai. Antara lah, sama-sama rela. Dropship ini kan awang-awang kan. Kita tidak tahu barang aslinya, dari sana kirim ke konsumen kan tidak melalui kita. Nah, gimana kalau dari ini? Jadi gini, kalau saya pribadi pernah sih bahas tentang hukumnya dropship. Jadi memang ada yang bilang abu-abu, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Nah, kita bilang boleh aja ya. Kenapa boleh? Kalau di marketplace itu kan ada ketika kita nerima barang, ada kalau kita nggak cocok kan bisa ajukan klaim. Nah itu. Jadi letak bolehnya itu di situ. Nah, kecuali kalau kita dropshipnya di misal di Facebook atau di Instagram, itu sing abu-abu. Karena rawan aneh. Ya, kalau di marketplace masih bisa komplain gitu. Orang-orang sing jadi para para petinggi lah ya sing tahu toko-toko itu tetap sing pertama sing penting itu izin dulu. Kita izin ke supplier kalau barang itu di dropship ya. Kemudian kalau di marketplace yang diperbolehkan karena ya ada pengajuan pengembalian gitu. Jadi transaksinya orang ngecek dulu cocok, baru kalau sudah ngeklik diterima kan, teruskan ke pembeli dan penjualan ya. Itu kita sudah setuju dengan produk yang sudah datang.
Iya, iya. Itu sih. Memang itu ruwet dulu ya, masalah hukum. Iya, iya karena Iya. iya. Makanya kadang hukum memang harus ikut Oke. perkembangan begitu. Iya, sepakat. Terus itu juga kebanyakan kesalahan pembeli itu kadang dia nggak ngasih catatan gitu. Saya mau beli barangnya yang warna ini. Nah itu kadang. Itu. Tapi kalau di mana? Kalau di marketplace Shopee kalau tidak salah itu ya mungkin yang lain hampir semua. Jadi contoh beli HP Realme warnanya 3, ada warna merah. Ini biasanya ditentukan di awal. Walaupun tidak ngasih deskripsi itu sudah auto. Dan kita sebagai penjual mestinya juga gitu. Kalau mau barang kita itu ada 3 gitu, ya kita harus ini tentukan. Kecuali begini, yang di marketplace itu tersedia 3, ternyata yang ready cuma 2 warna. Dan yang dipilih adalah warna yang sudah tidak ada, laku di offline. Nah, maka sebagai penjual itu harus konfirmasi kembali kepada pembeli. Nah, jadi mohon maaf untuk ini sudah habis atau gimana gitu ya, sudah ada. Bagaimana jika diganti ini? Nah, jika akadnya itu deal gitu. Yang awalnya dia pilih warna putih, ternyata setelah konfirmasi itu warna biru, sama-sama deal dan tersedia, maka menurut saya bisa dilakukan tanpa merubah ini sudah. Jadi di transaksi aktualnya itu putih, tapi karena sudah komunikasi dan dia setuju dengan warna itu, makanya kita kirim sesuai. Ya itu. Jadi harus konfirmasi, misal udah ada catatannya, kita harus hubungin si pembeli. Wajib. Sebenarnya kan online ini kan dari offline itu di online kan. Nah, bagaimana transaksi offline itu sebenarnya? Oh ini saya tidak ada. Ternyata dia 1 jam dia mau order gitu ya. Ternyata tapi ngambang masih belum deal. Ada pembeli lain 22 menit berikutnya kan gitu istilahnya gitu datang karena sudah habis. Nah, konfirmasi ulang lagi gitu. Itu tujuannya ini. Dan kalau masalah harga itu yang ini saya dengar Hasan gitu, laba itu kan tidak boleh melebihi separuh dari modal gitu. Jadi kalau 250 ya labanya lebih dari itu atau sama itu sudah dapat 100%. ya 100%. Kan kita kadang beli barang di toko-toko kan gitu, gulakan 50 pasang 100 ya karena penawarnya juga sadis sebenarnya kan. Ujung-ujungnya kan jatuh kan. Iya. Tapi khawatirnya pas di harga segitu diterima gitu. Gimana mensiasati itu? Agak susah ya? Kalau tahu ya, kalau itu yang saya kurang tahu sih dasar pastinya itu. Kalau yang saya tahu seperti Starbucks ya, itu kalau beli kopinya murah banget. Itu bisa berapa kali lipat sampai jual satu cangkir 50.000. Jadi kalau di ekonomi pemasaran itu ada istilah barang plus value. Nah, biasanya kita itu kita tidak menjual barang, kita menekankan ke value. Value kita itu berapa? Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal kurang tahu sih kalau Kan kita jaga-jaga. Iya, jaga-jaga. Jadi biasanya si Starbucks itu menekankan brand atau value-nya, bukan kopinya. Saya gak jualan kopi. Mungkin ini Iya, benar Mas. ya katanya. Jadi kalau saya yang aktual itu di laptop umpama. Jadi penggantian komponennya itu sedikit, kecil, anggap sudah 50.000 beli barangnya. Tapi kita bisa jual itu 500. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada keahlian di situ. Ada tingkat Jadi kerumitan. ada plusnya. Contoh gini, saya beli bahan mentah kopi itu kita desain. Nah, nilai keahliannya adalah desainnya itu. Ya, itu ya. Value istilahnya. Ya. Jadi ada harga itu Iya. ya. Nah, harga itu yang kita jual. Nah, akhirnya yang awalnya itu tidak naik, itu dinaikkan dengan value itu, skill
untuk memperbagus itu. Kalau di wirausaha itu namanya kreatif. Iya. Iya, nah Di situ kreatifnya kalau- yang mahal gitu. Kan ada istilahnya pedagang, ada istilah pebisnis, ada istilahnya entrepreneur ya. Entrepreneur itu ya. Kalau pedagang kita beli pisang 4.000, kita jual 5.000, kita jual pisangnya. Tapi kalau kita pebisnis, kita beli pisang, kita olah jadi jus, ya. Misal beli 5.000, kita olah, kita jual satu bungkus itu 15.000. Udah 5 lipat dari harga utamanya. Kalau entrepreneur, kita bikin workshop bagaimana buat jus, harganya 2 juta. Bisa seperti itu. Iya. Ya, karena kehati-hatian. Iya. So itu. Ya mungkin Indra kan fokus di hal agama ya. Nah, bisa nanti kan kita sudah menjelaskan tentang kenaikan itu apa sebabnya ya. Mungkin dicarikan dasarnya ya, dasarnya di Karena di sini ada dari segi keahlian. agama ini Iya. penting. Sebenarnya selalu ada kalau celah dalil. Celah dalil. Karena dalil kan ikut kebiasaan waktu. Dulu itu kenapa tidak boleh wanita masuk masjid? Ya, karena kan belum ditemukan pengamannya. Nah, ketika pengaman itu sudah ada, mestinya peraturan-peraturan ada. Ya, coba kita lihat. Iya. Ini yang menurut Sunan Lambu kan dia. Seperti pemborong gitu. Iya, pemborong. Pemborong itu kan bahan dasarnya itu segini, tapi begitu sudah Enggak dikerjakan, usah sudah ini itu bisa berkali-kali lipat dapat ini. Iya. Itu gimana? Iya. Itu istilah agama musyrif berlebih. Ya, kita lihat. Ya, Yang nanti jelas bisa dicarikan. ada itu. Biar seimbang beneran. Iya. Kita berkembang nanti kebablasan. Iya. Ada remnya. Iya. Saya hadir lagu nak. Iya. Iya. Dan ini dicarikan solusi dan saya akan itu bisa gimana. Saya kira kembali ke judul Mas sudah tidak ada orang sibuk. Nah ini kan obsesi. Tergantung prioritas. Jadi Kayaknya menyempatkan. Gal itu menyempatkan. iya. Bisa diatur, waktunya bisa di. Ini kan jam sensitif dan kalau pagi Ramadan kan. Banyak yang ini. Memang kan ya kemarin beneran. Tidur itu adalah ibadah. Iya. Nomor Tidur itu itu. ibadah. Tapi begitu diisi dengan kegiatan ini itu lebih nilai ibadahnya insya Allah. Iya, betul itu. Iya, betul itu. Iya. Itu saya katanya Gus Bah. Ya. Tidak maksiat saja itu kan sudah ibadah. Tidur itu kan tidak maksiat. Apalagi bangun ada kegiatan.